Apakah ada amal ibadah yang tidak ikhlas? Kan semua amal ibadah disupri oleh Allah ya harus ikhlas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, apakah salah satu syarat terpenting dalam menyeru kepada kebaikan amal ma'ruf nahi munkar adalah ikhlas lillahi ta'ala? Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Apakah di dalam nahi munkar itu kita harus ada landasan di dalam hati kita ikhlas karena Allah? Ya iyalah, jelas. Apakah ada amal ibadah yang tidak ikhlas? Kan semua amal ibadah disupri oleh Allah ya harus ikhlas. Harus ikhlas. Walaupun itu sangat, yang saya rasakan sangat sulit sekali untuk segala amal ibadah itu ikhlas karena Allah. Karena itu tidak henti-hentinya kita meminta kepada Allah agar segala amal ibadah kita itu diberikan keikhlasan di dalam hati kita. Mungkin bagi kita cukup sulit, tetapi bagi Allah tidak ada yang sulit. Kita berusaha, kita belajar, kita berdoa kepada Allah agar segala amal ibadah kita itu terjauh dari segala penyakit hati. Karena seperti ini ya, saya pernah mendengar tuh kisah yang berhubungan dengan nahi munkar ini. Sebetulnya jika kita melihat kemungkaran itu, apakah kita wajib harus memberitahu kepada orang yang sedang melakukan kemungkaran itu bahwa itu adalah suatu kemungkaran? Ya, sebetulnya ada kewajiban bagi kita. Tetapi jika kita merasa hati kita itu aduh gimana ya, misalkan tetangga kita yang sedang mabuk ataupun yang sedang berjudi, ataupun misalkan hari puasa tidak puasa, tetapi hati kita itu belum sanggup gitu untuk mengatakan bahwa itu tidak boleh dilakukan, atau ya kita memberitahulah seperti itu. Maka itu pun di dalam kitab Salam Taufik itu dikatakan bahwa iman yang cukup rendah juga gitu, seperti itu. Tetapi kewajiban kita ketika kita melihat kemungkaran, ada orang lain sedang melakukan kesalahan yang dihitung maksiat menurut Allah, maka kita harus inkar di dalam hati kita gitu. Jika tidak ada di dalam inkar di dalam hati kita, ya sama kita tidak ada bedanya seperti orang itu. Jadi kalau kita tidak bisa kepada tetangga kita itu gitu ya, karena kagok gitu ya, kalau tidak bisa kita memberitahukan seperti itu, ya maka kewajiban kita selaku umat Islam adalah harus inkar di dalam hati kita gitu. Jangan sampai hati kita itu lempeng aja gitu, tidak boleh. Kita harus ada inkar di dalam hati kita. Saya itu pernah ada cerita yang pernah saya baca ya di satu kitab, bahwa ada seorang abid itu seorang ahli ibadah gitu ya. Ada seorang yang ahli ibadah, bahkan hampir sekampung tuh ya, hampir sekampung sekelilingnya itu sudah mengetahui bahwa si bapak ini adalah seorang ahli ibadah gitu. Nah, pada suatu hari biasa tuh si bapaknya tuh sedang melakukan ibadah di rumahnya. Pada suatu hari itu datang tetangga-tetangganya datang kepada bapak tersebut mengatakan bahwa di daerah kita ini banyak sekelompok orang-orang yang suka menyembah itu pohon, yang suka menyembah pohon. Gak tahu apa ya, gak tahu minta nomor mungkinan menyembah pohon gitu. Seharusnya menyembah Allah, ini kalahkah menyembah pohon. Maka dengan spontanitas begitu, dengan penuh rasa cintanya dia kepada Allah, dia itu ingin nahi munkar di dalam hatinya itu. Dia tidak merasa takut sama sekali, dia langsung berdiri dan langsung membawa kampak mungkin ya, dia mau langsung membawa kampak. Dia langsung keluar bergegas, maksudnya ingin menumbangkan pohon tersebut gitu. Nah, tetapi ketika di tengah jalan, datanglah si iblis.
Si iblis yang pintar itu tuh datang si iblis, tetapi si iblis datangnya tidak menyerupai wujud aslinya. Si iblis itu datang menyerupai seperti seorang syekh begitu ya, dengan berpakaian seperti mama gitu, seperti ulama, seperti syekh lah begitu. Kemudian iblis itu berkata kepada yang ahli ibadah itu, wahai fulan misalkan, mau hendak kemana kamu begitu. Iblis itu bertanya kepada, saya mau bermaksud ingin menumbangkan pohon yang sekarang itu sedang diibadahi oleh orang-orang yang berada di sedekat saya begitu. Menurut iblis itu dia berkata, untuk apa kamu melakukan hal itu? Kamu kan barusan sedang melakukan ibadah di rumah, kamu sedang tenang melakukan ibadah, untuk apa kamu pergi menumbangkan pohon itu sehingga ibadah kamu terganggu lah, ibaratnya seperti itu. Maka si ahli ibadah itu pun berkata kepada iblis itu, saya tidak merasa mengganggu karena ini pun merupakan salah satu dari ibadah menurut dia. Susah dibujuk gitu ya yang ahli ibadah itu. Kemudian iblis itu berkata, kalau begitu kamu tidak boleh melanjutkan untuk menumbangkan pohon itu gitu. Tapi tetap aja itu nuktreg gitu ya, si yang ahli ibadah itu ingin menumbangkan pohon tersebut. Maka si iblis itu ingin ingin menjatuhkan kepada ahli ibadah, tetapi dengan mudahnya yang ahli ibadah itu bisa menepis iblis tersebut sehingga iblis tersebut terjatuh gitu. Bahkan yang ahli ibadah itu sampai menduduki dadanya si iblis tersebut. Kata iblis, sudah tolong hendak berdiri gitu, saya ingin berbicara kepada kamu karena saya kesulitan karena kamu menduduki saya gitu, kata iblis itu. Kemudian yang ahli ibadah itu pun berdiri, dan iblis berkata lagi kepada yang ahli ibadah itu, memujuk lagi agar tidak pergi ke sana menumbangkan pohon itu. Dan iblis pun berkata kepada yang ahli ibadah itu, untuk apa kamu menumbangkan pohon itu? Kamu kan bukan seorang nabi, tidak ada perintah dari Allah kamu untuk menumbangkan pohon itu. Sedangkan nabi banyak ada di penjuru bumi. Jika Allah berkehendak, mungkin Allah sudah memerintahkan kepada nabi-nabi untuk menumbangkan pohon tersebut. Tetapi untuk kedua kalinya yang ahli ibadah itu tidak mendengarkan apa obrolan syekh itu, artinya obrolan iblis itu begitu. Dan yang ahli ibadah itu menjatuhkan kembali dan mendudukinya kembali. Dan untuk yang kedua kalinya si iblis itu berkata, ya udah ampun misalkan, tolong kita bekerja sama sajalah, misal seperti itu kata si iblis. Kemudian yang ahli ibadah itu pun berdiri, dan untuk yang ketiga kalinya berkata kepada yang ahli ibadah itu, beginilah, cobalah difikir, saya tahu bahwa kamu itu adalah seorang ahli ibadah, kata si iblis, dan saya juga tahu bahwa kamu itu orang yang miskin, dan bahkan saya tahu kamu itu menyusahkan kepada manusia yang lain. Apakah betul seperti itu? Kata si iblis itu. Maka yang ahli ibadah itu mengatakan, iya betul, saya adalah seorang yang miskin. Sekarang begini saja, kata si iblis, bagaimana kalau setiap hari saya akan kasih uang dinar untuk kamu? Uang dinar itu akan lebih bermanfaat bagi kamu, karena kamu itu tidak akan lagi menyusahkan orang lain. Kamu bisa dengan leluasa menafkahi anak istri kamu, dan bahkan masih akan bisa ada sisanya bisa kamu nafkahkan kepada orang-orang tetangga yang sekeliling kamu yang sama nasibnya seperti kamu. Bukankah hal itu akan lebih bermanfaat? Sekarang kamu menumbangkan pohon itu tidak akan ada kemadorotan kok bagi yang menyembahnya, katanya. Justru kamu akan lebih bermanfaat ketika kamu bisa dapat bersedekah memberikan kepada orang-orang yang membutuhkannya. Nah, di sanalah si ahli ibadah itu hatinya sudah mulai goyah akan pendirian dari awal. Kemudian sejenak dan berpikir di dalam hatinya, oh iya ya, betul juga ya apa yang dikatakan syekh ini. Dia tidak tahu bahwa itu adalah sebetulnya iblis, bukan syekh. Dia mengira itu adalah seorang syekh. Betul juga ya apa yang dikatakan syekh ini gitu.
jika saya mempunyai uang, saya akan lebih bermanfaat, dan jika saya menumbangkan pohon itu belum tentu bermanfaat juga bagi orang-orang yang ada di sekeliling kita. Dan iblis itu berjanji kepada yang ahli ibadah itu bahwa setiap hari akan memberikan uang dinar, 2 uang dinar. Maka kamu akan menemui berada di atas kepala kamu. Setelah pagi kamu pasti akan menemukan uang dinar pada setiap harinya di atas kepala kamu. Ternyata ia mengikuti apa yang dikatakan si iblis itu. Kemudian tidak jadilah, pulanglah dia. Dan betul pada keesokan paginya dia menemukan 2 dinar. Pada keesokan harinya dia menemukan kembali 2 dinar. Dan pada hari yang ketiga ternyata tidak ada tuh uang 2 dinar itu. Sehingga marahlah syekh itu. Wah, sekarang maksudnya yang ahli ibadah itu, sekarang saya akan jadi untuk menumbangkan pohon itu. Kembali lagi di bawah kampaknya, maksudnya ingin menumbangkan pohon itu. Ketika di tengah jalan bertemu kembali itu dengan si iblis. Ditanya kembali, kamu mau hendak kemana? Saya mau hendak menumbangkan pohon tersebut. Kata iblis berkata, kamu tidak akan menemukan jalan untuk sampai ke tempat itu. Wah, marah itu. Ketika dia mau melawan iblis itu, tetapi dia tidak bisa. Justru yang ahli ibadah itu yang terjatuh seperti burung kecil yang berada di bawah 2 telapak kakinya si iblis. Kemudian iblis itu yang merupakan syekh itu menduduki dadanya yang ahli ibadah itu. Kemudian sampai merasa tersesat, ya sudah ya sudah, saya tidak akan lagi melanjut. Ya, tolong bantu saya untuk berdiri. Kemudian yang ahli ibadah itu pun berdiri. Kemudian dia itu bertanya, yang ahli ibadah itu kepada iblis, kenapa waktu kemarin saya bisa mengalahkan kamu, tetapi ketika sekarang kamu yang justru mengalahkan saya? Dan iblis itu berkata, karena waktu kemarin kamu berangkat ingin menumbangkan pohon itu, di dalam hati kamu ikhlas karena Allah, karena cintanya kepada Allah, kamu bermaksud ingin nahi munkarnya Allah. Karena itu saya pun terkalahkan karena ada niat bersih di dalam hati kamu. Tetapi sekarang kamu ingin menumbangkan pohon itu bukan karena cinta kamu kepada Allah, tetapi kamu karena marah kepada saya, karena waktu tadi pagi saya tahu bahwa uang dinar itu tidak ada lagi di hadapan kamu. Jadi yang kedua kalinya bukan niat karena Allah. Dia marah itu karena dia marah karena tidak mendapatkan uang yang 2 hari dia dapatkan, seperti itu. Nah, itu kisah yang pernah saya baca di kitab. Jadi itu kisah yang real, yang bisa dirasakan lah, intinya seperti itu. Walaupun untuk sekarang kita tidak bisa merasakan halnya seperti itu. Jadi mudah-mudahan dari kisah ini kita bisa mengambil, memetik apa yang saya ceritakan, apa yang saya maksudkan, seperti itu ya. Mudah-mudahan kita semua tergolong oleh Allah orang-orang yang ikhlas, yang jauh dari sifat takabur, yang jauh dari sifat ujub, dari riya, dari segala penyakit hati ya. Mudah-mudahan kita semua termasuk orang yang sangat mencintai kepada Allah, dan Allah pun mencintai kepada kita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.